Selamat pagi anak-anak Miss semua. Berjumpa kembali dengan Miss pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita akan memulai proses belajar kita dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai menyisipkan word art dan menyisipkan diagram. Jadi anak-anak Miss, yang kita bahas pertama adalah bagaimana langkah-langkah untuk menyisipkan word art pada slide presentasi, tepatnya di program PowerPoint. Baik anak-anak Miss, kalau kata word art ini tidak asing lagi sebenarnya untuk kita, karena di kelas 3 kita sudah membahas itu mengenai word art. Tapi bedanya yang kita bahas di kelas 3, word art ini berada pada program Microsoft Office Word, dan sekarang ini kita bahas word artnya ini berada pada program Microsoft Office PowerPoint. Jadi sebenarnya intinya sama ya anak-anak Miss ya, dan langkah-langkah kerjanya juga hampir sama. Baik anak-anak Miss, kita lanjutkan kembali. Word art ini merupakan tulisan atau teks dalam berbagai desain, bentuk, dan warna. Jadi tujuannya di sini untuk memperindah atau mempercantik tampilan teks atau tulisan yang kita ketikkan pada slide presentasi. Jadi presentasi kita itu lebih cantik dan lebih menarik kelihatannya. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah kerja untuk menyisipkan word art pada slide presentasi pada program PowerPoint. Oke, langkah-langkahnya adalah anak-anak Miss bisa kita lihat di buku bacaan kita di halaman 55. Jadi ini kita akan praktekkan langsung ya anak-anak Miss ya, dan bahan acuannya kita ikuti saja dari buku kita di halaman 55. Baik anak-anak Miss, yang pertama kita di situ diperintahkan untuk membuka program Microsoft PowerPoint. Oke anak-anaknya, kita akan membuka program Microsoft PowerPoint kita, dan kita juga sudah tahu ya anak-anak Miss bagaimana langkah kerjanya. Baik anak-anak Miss, kita akan membuka program Microsoft PowerPoint-nya. Baik anak-anak Miss semua, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini kita sudah membuka program Microsoft PowerPoint kita. Selanjutnya kita akan mengarah ke langkah nomor 2. Kita diperintahkan di situ untuk membuka klik menu insert atau mengklik menu insert. Selanjutnya kita klik icon word art. Oke, akan kita praktekkan. Kita diperintahkan mengklik menu insert. Baik, oke anak-anak Miss ya. Selanjutnya kita klik icon word art. Jadi anak-anak Miss, kalau misalnya kita hendak mau memasukkan pada slide presentasi kita berupa gambar, berupa foto, diagram, teks atau tulisan yang lainnya, atau berupa suara, itu selalu kita berada pada menu insert. Jadi mau masukkan keterangan apapun itu kita masukkan ke slide present kita melalui menu insert, termasuk di sini kita hendak memasukkan word art. Baik anak-anak Miss, kita lanjutkan. Kita klik menu insert, sudah kita lakukan. Selanjutnya kita klik icon word art. Baik, ini adalah icon word art. Jadi ini ikonnya anak-anak Miss sama dengan yang ada pada program Microsoft Word. Jadi itu sama, tidak ada bedanya. Baik, kita klik icon word art-nya.
pada poin nomor 3 atau nomor 3, kita diperintahkan di situ untuk memilih tampilan font yang kita suka. Baik, kita di sini akan memilih tampilan font yang ada bayangannya. Contohnya adalah yang ini ya, anak-anak Miss ya. Di sini fontnya ada bayangannya dan warnanya ini berupa warna biru. Baik, kita sudah memilih. Oke, poin nomor 4. Setelah kamu memilih tampilan font tersebut, akan muncul placeholder untuk mengetikkan teks. Baik, anak-anak Miss, di sini muncul placeholder. Dan di sini itu artinya kita sudah bisa mengetikkan teks sesuai dengan teks yang akan kita tuliskan. Baik, poin nomor 5. Ketikkan teks presentasimu pada kotak tersebut. Jadi sebelumnya ini kita hapus dulu ya anak-anak Miss ya. Kita hapus dulu biar nampak tulisan teks atau tulisan yang berhubungan sama word art-nya. Baik, di sini kita ketikkan teks presentasi sesuai dengan kebutuhan kita, tapi kita ikuti aja yang ada di buku bacaan kita. Di sini judulnya yaitu Jagalah Kebersihan. Baik, anak-anak Miss semua, kalau kita perhatikan di sini teks atau tulisannya sangat berbeda dengan teks atau tulisan yang selama ini kita ketikkan atau kita praktekkan pada presentasi kita sebelumnya. Jadi untuk hari ini tulisannya lebih menarik kalau kita lihat. Baik, jadi anak-anak Miss, kalau anak-anak Miss mau membuat tulisannya itu agak berseni atau lebih menarik lagi, bisa kita sisipkan melalui word art. Baik, anak-anak Miss, kita lanjutkan kembali. Oke, setelah kita mempelajari langkah-langkah untuk menyisipkan word art pada slide presentasi, kita lanjutkan materi pelajaran kita selanjutnya, yaitu menyisipkan diagram. Jadi sebelumnya yang sudah kita sisipkan pada slide presentasi kita sebelumnya adalah kita sudah belajar bagaimana cara menyisipkan gambar. Jadi menyisipkan gambar kita melalui icon clip art. Nah, jadi selanjutnya yang kita sisipkan selanjutnya adalah menyisipkan word art yang baru tadi kita pelajari. Selanjutnya yang bisa kita sisipkan pada slide presentasi kita adalah diagram. Jadi diagram itu apa anak-anak Miss? Diagram itu merupakan gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Itu merupakan fungsi dari diagram. Jadi, bagaimana langkah-langkah kerja untuk menyisipkan diagram pada slide presentasi PowerPoint kita? Baik anak-anak Miss, kita bisa melihat buku kita pada halaman 87. Jadi ini akan kita jadi bahan acuan kita untuk mempraktekkan bagaimana cara menyisipkan diagram pada slide presentasi. Miss ulangi sekali lagi, kita buka buku bacaan kita halaman 57. Baik anak-anak Miss, langkah-langkah untuk menyisipkan diagram pada slide presentasi adalah yang pertama, kita diperintahkan untuk membuka program Microsoft PowerPoint. Baik anak-anak Miss, kita akan membuka program Microsoft PowerPoint kita.
Baik. Oke. Ini adalah program Microsoft PowerPoint kita sudah kita buka. Selanjutnya poin nomor 2. Pada slide pertama, hapus placeholder yang pertama. Baik, kita hapus placeholder yang pertama. Berarti yang di atas ya anak-anak Miss ya, yang ada bacaan click to add title. Oke, kita hapus. Cara menghapusnya juga kita pelajari. Kita klik placeholder yang di atas ini sehingga membentuk garis biru, tidak putus-putus maksudnya anak-anak Miss ya. Kita klik. Selanjutnya kita klik del atau delete pada keyboard. Oke, selanjutnya gunakan WordArt untuk mengetikkan judul. Selanjutnya, ketikkan namamu di placeholder yang kedua. Baik, anak-anak Miss akan kita praktekkan. Berarti di sini judulnya kita ketik dengan menggunakan WordArt. Oke, tadi kita caranya adalah kita klik menu insert. Selanjutnya kita pilih WordArt. Baik, kita pilih bentuk font yang kita inginkan, misalnya yang ini anak-anak Miss ya. Oke. Selanjutnya kita ketikkan judulnya. Kita sesuaikan saja yang ada di buku bacaan kita anak-anak Miss ya. Jenis musik apa yang kamu suka? Oke, kita sesuaikan dengan yang ada di buku anak-anak Miss ya. Selanjutnya di placeholder yang kedua kita tuliskan nama kita atau keterangan yang lainnya, misalnya kelas 5. Contoh ya anak-anak Miss ya. Selanjutnya kita atur sebentar. Oke, baik. Selanjutnya poin ketiga. Baik anak-anak Miss, pada poin ketiga di situ diperintahkan tambahkan slide kedua dan kita pilih layout slide-nya adalah title and content. Baik, kita akan menambahkan slide kedua. Caranya adalah dengan menekan atau mengklik icon new slide pada menu home. Baik, selanjutnya kita pilih pilihan layoutnya yaitu title and content. Baik anak-anak Miss, selanjutnya di situ kita diperintahkan untuk mengetikkan data yang berhubungan dengan jenis musik dan ini juga kita sesuaikan dengan yang ada di buku kita. Baik, nanti di sini judulnya kita buat berbagai jenis musik. Ini untuk slide yang pertama. Untuk slide yang kedua, kita akan jabarkan jenis-jenis musik itu apa-apa saja. Ada pop, ada rock, ada hip hop, ada jazz, dan yang terakhir ada musik klasik. Ini untuk placeholder yang kedua. Oke, selanjutnya poin nomor 4. Tambahkan slide ketiga, pilih layout slide-nya content with caption. Baik, akan kita praktekkan. Kita akan menambahkan slide ketiga, caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita klik icon new slide pada menu home. Kita pilih jenis slide-nya pada icon layout dengan jenis layout slide-nya adalah content with caption. Yang mana itu ya, anak-anak Miss ya? Oke, ini ya, content with caption. Baik, di sini ada 3 Miss rasa.
placeholdernya di sini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi di sini ada 3 placeholder. Baik, selanjutnya kita klik icon insert chart. Baik, bukan dari menu insert aja kita bisa menambahkan diagram, tabel, atau yang lainnya. Dari sini kita bisa langsung menambahkannya anak-anak Miss ya. Baik, kita dipintahkan untuk mengklik icon insert chart. Oke, chart itu artinya adalah diagram. Baik, ini adalah insert chart. Oke. Poin kelima, akan muncul kotak dialog insert chart. Oke, betul sekali anak-anak Miss ya. Setelah kita klik icon insert chartnya, akan muncul kotak dialog insert chart. Dan pilih diagram yang kita suka. Baik, kita di sini diperintahkan untuk mengklik jenis diagram, itu diagram lingkaran atau bahasa Inggrisnya adalah pie. Baik, kita pilih pie di sini. Selanjutnya kita klik tipe diagram lingkaran tersebut. Sesudah kita pilih sesuai dengan keinginan kita klik OK. Baik, kita pilih anak-anak Miss ya. Di sini diagram lingkaran misalnya yang kita pilih adalah yang ini, contohnya exploded pie. Contoh ya anak-anak Miss ya. Baik, poin nomor 6. Akan muncul lembar kerja berupa tabel seperti gambar di samping. Oke, poin 6 halaman 59 ya. Di situ nampak seperti gambar kotak-kotak seperti tabel anak-anak Miss ya. Ada di situ kolomnya, ada di situ barisnya, ada selnya. Baik, kita klik OK. Contoh. Oke, tunggu anak-anak Miss ya sampai prosesnya selesai. Baik, jadi anak-anak Miss di sini ada muncul 2 program secara bersamaan. Di sebelah kiri kita ini adalah program PowerPoint. Di sebelah kanan kita ini adalah berupa lembar kerja berupa tabel. Di sini ada kolom, di sini ada baris. Jadi anak-anak Miss ini disebut dengan program Microsoft Excel. Jadi program Microsoft Excel ini yaitu program pengolah angka. Jadi di sini nanti akan kita masukkan data yang berhubungan dengan perbandingan untuk musik. Jadi kita akan mengentry data-data tersebut di program Microsoft Excel ini. Baik, anak-anak Miss ke poin 7. Masukkan data yang telah kita miliki. Contohnya kita sudah memiliki data tersebut ya anak-anak Miss ya. Jika sudah selesai, tutup jendela lembar kerja tersebut. Jadi di sini diagram ini tadi kan fungsinya untuk gambar yang menerangkan sesuatu atau informasi anak-anak Miss ya. Jadi di sini gambarannya adalah kita akan membuat perbandingan jenis musik apa yang paling disukai oleh setiap siswa di kelas 5. Misalnya tadi kan kita sudah mengentry ada 5 musik, dari musik pop sampai musik klasik. Jadi itu adalah beberapa jenis musik yang disukai di kelas 5. Jadi di sini kita akan mencari perbandingannya musik apa yang paling disukai di kelas 5. Jadi kita di sini ada perbandingan atau persentasenya. Seperti itu anak-anak Miss ya. Baik, kita akan memasukkan datanya di sini. Oke, kita buat dulu judulnya di sini kelas 5. Oke, di sini kita buat jenis musiknya dari musik pop,
musik rock, kita entry anak-anak Miss ya, hip hop, selanjutnya musik jazz, dan terakhir adalah musik klasik. Oke, selanjutnya kita isi di bagian ini. Misalnya yang suka musik pop adalah misalnya 8 orang. Yang suka musik rock misalnya ada 12 orang. Kalau yang suka musik hip hop contohnya adalah 6 orang. Yang suka musik jazz contohnya adalah 30 orang. Oke, yang terakhir untuk musik klasik, contohnya yang suka musik klasik contohnya adalah 10 orang. Ini contoh ya anak-anak Miss ya. Oke, selanjutnya poin 8. Pada poin 8 bisa kita lihat di situ diagram lingkaran telah terbentuk. Tapi sebelumnya anak-anak Miss, biar menyeluruh tampilan jendela PowerPoint kita ini, kita harus menutup tampilan jendela program Microsoft Excel-nya anak-anak Miss ya, karena di sini sudah selesai, karena diagram kita di sini sudah terbentuk. Jadi program Microsoft Excel-nya kita close saja atau kita tutup. Baik anak-anak Miss, sesuai dengan yang ada di poin 8, diagram lingkaran kita sudah terbentuk. Poin 9, ketikkan teks berisi keterangan diagram. Jadi di sini yang akan kita isi adalah di placeholder pertama dan di placeholder yang ketiga. Jadi kalau di placeholder yang kedua, maaf ya anak-anak Miss ya, kalau di placeholder ketiga ini sudah kita isi dengan menyisipkan diagram. Baik anak-anak Miss, sebelum kita sisipkan teks di placeholder pertama dan kedua, kita ke poin nomor 10 dulu. Oke, poin nomor 10, jika kita ingin mengubah bentuk diagram, jadi maksudnya di sini kita akan mengubah bentuk tampilan diagram yang sudah kita sisipkan sebelumnya. Oke, kita bisa mengubah bentuk tampilan diagram tersebut. Caranya adalah kita klik kotak diagram. Oke, kita klik kotak diagramnya dulu anak-anak Miss. Baik. Selanjutnya akan muncul menu chart tools. Oke, akan muncul menu chart tools. Baik anak-anak Miss, menu chart tools itu berada di sini, berada di icon change chart type. Oke, ini kita klik anak-anak Miss ya. Baik, akan muncul menu chart tool. Baik, selanjutnya kita pilih desain. Desain. Baik anak-anak Miss, selanjutnya kita pilih desain. Ini ya anak-anak Miss ya, desain. Kemudian kita klik icon change chart type. Oke, kita pilih di icon change chart type. Oke, misalnya kita pilih di sini anak-anak Miss ya. Di sini misalnya kita pilih yang berbentuk ini 3 dimensi atau 3D. Contoh ya, tadi kan bentuknya datar anak-anak Miss ya. Coba kita pilih bentuk diagram kita adalah diagram lingkaran berbentuk 3 dimensi atau 3D. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK. Baik anak-anak Miss ya, secara otomatis diagram kita ini sudah berubah
bentuk diagramnya menjadi 3 dimensi. Selanjutnya kita akan mengisi atau mengetikkan teks-teks yang berada pada placeholder yang pertama. Jadi ini kita sesuaikan saja yang ada di buku kita ya anak-anak Miss ya. Di sini di halaman 61 poin 11. Jadi teksnya kita sesuaikan dengan yang ada di buku kita ini. Di placeholder yang pertama kita isikan di sini teksnya berbagai jenis musik. Selanjutnya di placeholder yang kedua kita akan ketikkan di sini. Di samping ini adalah diagram lingkaran dari kategori jenis musik yang paling disukai di kelas 5. Baik anak-anak Miss, ini sudah kita ketikkan. Di poin 12 kita tambahkan slide penutup. Oke, caranya kita tekan atau kita klik icon new slide. Kita pilih jenis layoutnya atau slide-nya yaitu title only. Kita buat di sini terima kasih. Oke, baik anak-anak Miss. Selanjutnya di poin 13 kita bisa menambahkan desain. Oke, biar lebih menarik lagi kita tambahkan desain. Caranya sudah sama-sama tahu anak-anak Miss ya. Kita pilih menu desain. Dan kita pilih salah satu desain yang kita rasa itu menarik. Contohnya kita pilih adalah desain yang ini, contohnya anak-anak Miss ya. Contohnya adalah desain yang ini, sudah kita pilih. Oke, kita cari yang lain lebih menarik lagi anak-anak Miss ya. Miss rasa kurang menarik, contohnya adalah yang ini. Selanjutnya anak-anak Miss, kita bisa menambahkan animasi. Baik, kita akan menambahkan animasi. Oke, ini bisa kita ubah warna dari teks atau tulisannya anak-anak Miss ya. Oke, biar nampak tulisannya. Oke, kita akan buat animasinya pada setiap teks pada slide. Oke, caranya adalah kita klik dulu teksnya mana yang akan kita buat animasi. Terus kita pilih menu animation, kita pilih contoh animasi yang kita suka. Contoh kita pilih bounce. Contoh anak-anak Miss. Selanjutnya ini bisa kita pindahkan ke atas anak-anak Miss ya, karena dia berubah ke bawah. Contoh kita buat animasinya. Contoh di bawahnya juga kita buat animasinya di placeholder yang kedua. Oke, untuk slide yang ketiga. Kita juga bisa menambahkan animasinya. Contoh, ini kita buat animasinya, caranya seperti sebelumnya, kita klik teks slide pada presentasi yang akan kita buat animasinya. Terus kita pilih anak-anak Miss ya. Oke, ini kita pindahkan ke atas. Oke, kita pindahkan ke atas. Ini kita pindahkan ke bawah biar nampak tulisannya yang di placeholder yang pertama.
biar tidak tertimpa dengan teks yang lainnya ya anak-anak misalnya. Jadi ini bisa kita pindah-pindahkan ke bawah sesuai dengan keperluan kita anak-anak mis. Baik, kita sudah buat animasinya. Selanjutnya di slide terakhir kita buat animasinya juga. Oke, contohnya kita pilih jenis animasi whale. Baik anak-anak mis, kalau misalnya kita jalankan bagaimana bentuk presentasi kita ini. Baik, contoh ya anak-anak mis ya. Ini slide pertama. Ini slide yang kedua. Baik, ini adalah slide yang ketiga. Terakhir adalah slide yang terakhir atau slide penutup. Baik anak-anak mis, sampai di sini dulu materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila anak-anak mis ada pertanyaan yang hendak mau diajukan kepada mis, boleh diajukan kepada mis secara langsung melalui WhatsApp pribadi mis. Jadi tugas anak-anak mis hari ini adalah mencatat materi kita pada pagi hari ini di buku catatan. Jadi judul materi kita hari ini adalah menyisipkan word art dan diagram ya. Tapi yang pertama judulnya adalah menyisipkan word art. Jadi bagian ini anak-anak mis catat di dalam buku catatannya. Selanjutnya adalah slide yang kedua, ini juga dicatat. Selanjutnya slide yang ketiga, ini judulnya menyisipkan diagram, ini juga dicatat. Selanjutnya slide berikutnya ini juga dicatat. Selanjutnya slide berikutnya ini juga dicatat ya anak-anak mis. Baik, ini slide berikutnya juga dicatat. Dan ini adalah slide berikutnya, ini juga dicatat. Baik, ini adalah slide yang terakhir yang akan anak mis catat di dalam buku catatannya. Baik anak-anak mis, akhir kata mis ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak mis. Selamat pagi.